Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah sampai di sesi ke-14. Itu artinya ini adalah materi terakhir dalam praktikum manajemen keuangan. Untuk kali ini saya akan mencoba menerangkan secara singkat saja. Seperti yang saya sampaikan di awal, dalam mata kuliah ini saya tidak akan sering menerangkan karena sudah merasa menerangkan gitu ya di mata kuliah manajemen keuangan 1 dan 2, tetapi untuk ekspansi perusahaan ini saya merasa belum pernah menjelaskannya gitu ya. Tetapi kalau saya bertanya ke dosen manajemen keuangan yang lain seperti misalnya Bu Dewi Ratiwi, beliau sebagai penyusun modul praktikum keuangan ini mengatakan sudah pernah memberikannya di manajemen keuangan 1. Nah, ini hanya sekedar mengulang saja. Karena sesuai dengan janji saya, kalau saya merasa tidak pernah menerangkan, maka saya akan terangkan. Dan tidak banyak yang akan saya terangkan di sini. Ekspansi usaha itu kan kalau secara harfiah atau bahasa sederhananya, ekspansi itu artinya perluasan. Perluasan usaha di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Untuk yang pertama, merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama, dan hanya ada satu perusahaan yang lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang lebih besar. Jadi ada dua perusahaan, satu kecil, satu besar. Biasanya salah satunya melebur ke perusahaan satunya. Biasanya yang kecil melebur ke yang besar gitu ya. Sedangkan untuk konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama. Kalau yang merger tadi kan beda, besar dan kecil gitu ya. Kemudian yang kecil melebur ke besar. Kalau yang konsolidasi ini relatif sama, kemudian menjadi satu sebagai perusahaan baru. Sedangkan untuk akuisisi itu penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan akuisitornya membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi. Kemudian pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Jadi hanya kepemilikan sahamnya saja yang diakuisisi, tetapi untuk proses pendiriannya masih berdiri sendiri-sendiri, tidak digabungkan seperti konsolidasi atau merger ya. Digabungkan dalam arti sahamnya saja gitu ya. Di dalam ekspansi usaha ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana perusahaan itu melakukan merger ya. Kalau merger berarti penggabungan dua perusahaan yang satu kecil yang satu besar, di mana merger tersebut bisa dikatakan layak atau tidak dengan beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan pendapatan, dilihat dari percent earning dan future earningnya ya. Menurut pendekatan percent earning ini dilihat layak atau tidaknya apabila setelah merger nilai EPS-nya mengalami peningkatan dibandingkan sebelum merger ya. EPS earning per share gitu ya. Kemudian untuk pendekatan pendapatan dengan menggunakan future earning itu digunakan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah pendekatan nilai pasar. Pendekatan nilai pasar ini menggunakan rumus perhitungan, yaitu menghitung rasio pertukaran yang caranya adalah dengan mengalihkan harga saham perusahaan yang membeli dengan jumlah saham yang ditawarkan dibagi dengan harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Sedangkan yang terakhir untuk menentukan merger itu layak atau tidak itu menggunakan pendekatan pendapatan ekonomi dan biaya. Nah, bagaimana cara menghitung pendekatan ekonomi dan biaya? Ada rumusnya ya. Untuk di tampilan ini kurang jelas, saya akan memperjelasnya di slide-nya ya. Kalau yang nilai pasar itu adalah harga saham perusahaan yang membeli dikalikan jumlah saham yang ditawarkan dibagi harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Sedangkan yang pendekatan terakhir ini akan sering kita gunakan atau kita terapkan dalam tugas untuk sesi 14 ini, di mana di sesi 14 ini nanti akan ada 3 tugas gitu ya. Untuk tugas pertama nanti sebagian akan saya contohkan. Nah, untuk tugas 2 dan 3 seperti biasanya silakan dikerjakan. Waktunya saya akan berikan waktu selama 2 minggu. Itu artinya di pertemuan sekarang dan pertemuan selanjutnya yaitu di sesi 15 ya.
Nanti silakan dibaca instruksinya, dilihat kapan paling lambat dikumpulkan. Nah, kembali lagi, dalam pendekatan pendapatan ekonomi dan biaya, itu terdapat net present value, di mana net present value diperoleh dari gain dikurangi cost. Nah, rumusnya gain itu diperoleh dari PV AB, ya, present value AB. Present value AB itu adalah present value setelah terjadinya merger. Sedangkan present value A atau present value B itu adalah present value masing-masing perusahaan sebelum merger. Gitu ya. Kalau AB setelah merger, kalau A atau dan B ini PVA dan PVB itu adalah present value masing-masing perusahaan. Sedangkan cash itu berarti uang tunai yang dipegang oleh perusahaan itu sendiri. Nah, maka dari rumus tersebut ditemukan bahwa untuk mencari cost atau biaya itu dapat dihitung dari tunai dikurangi PVB. Lihat, kalau kalian belajar matematika, untuk PVAB dikurangi PVA plus PVB, ya sebenarnya kan PVA plus PVB ini kan adalah kondisi di mana perusahaan melakukan merger, hasilnya PVAB gitu ya. Nah, kalau keduanya dihitung maka dapat disimpulkan 0 gitu ya. Maka cost sendiri menjadi rumusnya hanya cash dikurangi PVB. Di mana PV atau present value itu diperoleh dari harga saham dikalikan jumlah saham beredar. Dengan ketentuan jika nilai NPV-nya bernilai positif, maka mergernya layak dilakukan. Dan sebaliknya, gitu ya. Langsung kita masuk tugas 1. Saya akan berikan contoh. Di dalam soal kita akan dapat menghitung yang namanya PV. Ingat, PV tadi adalah present value, tapi karena pertanyaannya ada 2, hitunglah berapa besarnya biaya merger kedua. Pertanyaannya 1, hitunglah berapa besarnya biaya merger kedua perusahaan tersebut, gitu ya. Maka kita akan ulas dulu yang diketahui ya. Kita baca dari awal. Perusahaan AVI dan perusahaan KDI keduanya sudah merupakan perusahaan publik yang memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Nah, tabel ini sebenarnya digunakan nanti atau informasinya digunakan sebagai sumber perhitungan untuk menghitung PVAB. Ingat, PVAB adalah present value setelah merger. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan jumlah harga saham per lembar dikalikan dengan jumlah saham beredar. Gitu ya. Kedua perusahaan merencanakan merger dan disepakati perusahaan AVI akan membayar secara tunai saham perusahaan KDI dengan harga 300 juta. Gitu ya. Berarti ini diketahui selain harga saham per lembarnya atau jumlah saham beredarnya yang nantinya digunakan untuk menghitung PVAB. Jadi saya ulang, PVAB itu adalah present value setelah merger. Ya. Karena perusahaan AVI dan KDI ini akan melakukan merger dengan membayar tunai sebanyak 300 juta. Berarti nilai cashnya adalah 300 juta. Tinggal kita menghitung berapa PVB-nya. Gitu ya. PVB-nya siapa? AVI atau KDI? AVI atau KDI? Coba dilihat. PVB. Jadi yang diketahui cashnya 300 juta. Kemudian PVB-nya adalah perusahaan KDI. Ya, kenapa? Karena yang menerima uang tunainya adalah perusahaan KDI-nya. Ya. Maka di rumus ini jika pertanyaannya jika harga pasar saham mencerminkan nilai intrinsik saham, hitunglah berapa besarnya biaya merger kedua perusahaan tersebut. Maka biaya mergernya adalah cash dikurangi PVB. Cashnya berapa? 300 juta dikurangi 2.000 rupiah dikalikan 120.000 lembar.
Ya, karena PVB-nya adalah perusahaan KDI. Jika ini dibalik, disepakati perusahaan KDI akan membayar secara tunai saham perusahaan AVI, berarti PVB-nya adalah menggunakan yang AVI, gitu ya. Maka biayanya adalah 300 juta dikurangi 240 juta, sama dengan 60 juta. Saya ulang ya, dari tugas 1 ini kita dapat menghitung PVB. Dari mana PVB? Dari jumlah lembar saham dikalikan dengan harga saham per lembar. Selain kita dapat menghitung PVAB, ya, PVAB atau PVB, setelah melebur tadi ya, itu kita bisa tentukan nilai cashnya. Berapa nilai cashnya? 300 juta. Maka biayanya adalah 300 juta dikurangi 240 juta sama dengan 60 juta. Dari mana 240 juta? Dari PVAB perusahaan KDI. Kenapa kita pakai yang KDI? Karena di soalnya AVI akan membayarkan secara tunai saham perusahaan KDI. Kalau misalnya soal ini dibalik, KDI akan membayarkan secara tunai saham AVI, maka untuk menghitung PVAB-nya adalah Rp6.000 dikalikan 200.000. Ya. Nah, untuk tugas 1 ini tidak akan saya tuliskan ulang. Ya, walaupun sudah saya bahas dengan jelas, tapi saya yakin kalian harus memahaminya, mendengarkannya berulang kali agar mampu menulisnya. Jadi tetap kalian mengumpulkan tugas 1, 2, dan 3 sesuai nanti pada modul yang saya lampirkan di sesi ini. Ya, di mana tugas 1 akan dikumpulkan seminggu setelah sesi ini saya mulai, dan tugas 2 akan dimulai 6 hari setelah, bukan 6 hari, berarti 13 hari setelah sesi ini saya mulai atau saya lampirkan di e-learning. Kenapa? Karena kan seharusnya jadwal kuliah kita kemarin gitu ya. Jadi intinya kalian harus teliti untuk melihat instruksi di setiap tugas gitu ya. Saya ulang kembali, di tugas 1 yang diketahui adalah cashnya 300 juta. Kemudian tadi untuk menghitung biaya merger itu adalah cash dikurangi dengan PVB. Untuk menentukan PVB itu siapa, AVI atau KDI, kalian harus melihat siapa yang menerima uang tunai. Kalau yang menerima uang tunainya KDI, berarti kita harus menghitung PVAB atau PVB-nya adalah dari perusahaan KDI, yaitu 2.000 dikalikan 120 lembar. 120.000 lembar. Tetapi kalau di soalnya KDI yang memberikan, kemudian AVI yang menerima, gitu ya, maka kita harus menggunakan PVB-nya perusahaan AVI. Jangan sampai tertukar ya. Jadi untuk soal ini biayanya adalah 300 juta dikurangi 240 juta sama dengan 60 juta. Dari mana 240 juta? Dari harga saham per lembar perusahaan KDI sebesar Rp2.000 dikalikan jumlah saham beredar sebanyak 120.000 lembar. Hasilnya 240. Saya kira saya di sesi ini cukup sekian. Saya akhiri dan saya ucapkan maaf karena untuk sesi 14 sedikit terlambat karena kemarin saya kurang enak badan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.